Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar rekan-rekan sejawat sekalian di siang hari Siang. ini? Saya harap semua sudah siap untuk membahas topik kita yang sangat luar biasa dan menarik sekali ya hari ini, yaitu brainstorming pengantar penelitian dosen. Kita akan membahas materi ini dari dua narasumber kita yang sudah sangat luar biasa siang hari ini. Dr. Yulfitra Soni, spesialis urologi. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Ya, Maude. materi Sangat yang luar biasa akan dibawakan ya ini mengenai tinjauan evidence based medicine. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Emilda, spesialis anak. Selamat siang, Dr. Emilda. Selamat siang, Dr. Maude. Ya, materi yang akan dibawakan mengenai PICO, bagaimana membuat pertanyaan klinis ya, Dok ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Komkordik sudah menyediakan waktu untuk kita saling sharing pada hari ini sedikit tentang EBM ya. Sebenarnya kalau kita kupas butuh waktu yang lebih lama lagi, lebih panjang lagi. Tapi kita demi tahap kita coba bahas. Tadi pengantar tentang EBM sudah disampaikan oleh Dr. Soni. Saya akan coba ke tahap EBM yang pertama, yaitu bagaimana kita mengembangkan suatu masalah kita menjadi suatu pertanyaan penelitian yang nantinya bisa menjawab apa yang kita inginkan. Jadi answerable clinical question ya. Nah, next slide. Kalau kita lihat tadi langkah-langkah EBM sudah disampaikan oleh Dr. Soni. Nah, ya ini langkahnya. Jadi langkah pertama yaitu begitu kita menemukan ada suatu masalah dalam praktek hari-hari kita akan membuat dulu pertanyaan dari masalah tersebut. Kita formulasikan pertanyaan tersebut yang mengandung komponen 4 tadi yaitu PICO. Ya, jadi ada passion-nya, intervention, comparison, dan outcome. Setelah kita berhasil membuat pertanyaan klinis dalam bentuk PICO, kita melakukan searching terhadap literatur dengan menggunakan kata kunci. Jadi kalau kita sudah memformulasikan dengan spesifik, kita akan mendapatkan data yang benar-benar kita inginkan. Tapi jangan lupa dalam searching kita tetap memperhatikan hierarki dari evidence itu. Tadi sudah disebutkan mulai dari systematic review sampai yang terakhir adalah pengalaman dari ahli ya. Nah, kemudian kita baru mengapply jurnal tersebut berdasarkan worksheet yaitu VIA, valid, important, dan applicable. Dan kemudian baru kita buat konklusi yang bisa kita terapkan, apply pada pasien kita, baik itu dalam bentuk diagnosis, terapi, prognosis, ataupun etiologi. Nah, dalam praktek kita sehari-hari sering timbul pertanyaan-pertanyaan sebenarnya dalam hal praktek kita mau di poliklinik ataupun di rawat inap. Ada beberapa penelitian dia mengatakan bahwa ada satu pertanyaan setiap kita periksa 4 pasien, itu setengah hari. Ada juga yang menyatakan 15 pertanyaan setiap 2 pasien per harinya. Dan lebih banyak lagi kalau dokter-dokternya di primary care, dia lebih banyak pertanyaan. Ada 2 pertanyaan setiap kita periksa pasien. Mungkin kita di poliklinik juga misalnya pasien 30. Ada beberapa mungkin dari pasien yang kita belum bisa kan temukan jawaban itu. Nah, kemudian pertanyaannya tentang apa saja, bisa berupa pengobatan, treatment, diagnosis, atau farmakoterapi. Dan biasanya 2/3 dari pertanyaan itu tidak bisa dijawab. Ya, karena mungkin apa kita tidak bisa, keterbatasan dalam menelusuri atau keterbatasan waktu biasanya yang paling banyak ya. Dan kemudian sebenarnya ya, pertanyaan yang tidak dijawab itu sebenarnya 50%-nya adalah akan berpengaruh langsung terhadap perawatan pasien-pasien kita. Itulah ya dasarnya penelitian kenapa kita harus memformulasikan pertanyaan penelitian itu. Kalau kita lihat apa sih isu-isu yang sering kita temukan sehingga muncul pertanyaan itu, bisa dari gambaran klinis ya. Bagaimana kita menggabungkan ya secara adekuat dan menginterpretasikan gambaran-gambaran klinis dan pemeriksaan fisik yang kita temukan dengan pasien kita. Kemudian dari segi etiologi atau resiko,
Bagaimana kita mengidentifikasi penyebab atau faktor-faktor risiko penyakit pada pasien kita, bahkan juga bisa bahaya-bahaya atau dari tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian gambaran klinis, kita mengetahui dan seberapa sering sih penyakit ini akan menimbulkan gejala klinis dan juga bagaimana kita menggunakan pengetahuan kita sendiri untuk mengklasifikasikan penyakit-penyakit pasien kita. Dan tentunya juga diagnosis banding, bagaimana kita memikirkan ini kira-kira penyebabnya apa pada pasien kita dan bagaimana kita memilih mana kemungkinan diagnosis yang paling tepat, ataupun juga kadang kita memilih pengobatan mana yang paling responsif untuk pasien kita. Kemudian isu yang lain adalah isu tentang diagnostik, ya. Bagaimana kita memilih dan menginterpretasikan suatu tes sehingga kita bisa mengkonfirm suatu diagnosis atau mengeksklud diagnosis yang lainnya. Dan kemudian prognosis juga, bagaimana kita memperkirakan perjalanan penyakit pasien kita ke depannya bagaimana dan komplikasi apa aja yang akan kita temukan pada pasien kita. Selanjutnya terapi, isu terapi, ya. Bagaimana kita memilih suatu obat yang akan kita tawarkan kepada pasien itu dalam bentuk pilihan yang lebih baik dan juga sesuai dengan effort dan biaya yang kita keluarkan. Kemudian isu lainnya adalah pencegahan, bagaimana kita mengurangi dan mampu mengidentifikasi, memodifikasi faktor-faktor risiko apa yang ada kepada pasien kita, atau juga kita bagaimana cara kita screening lebih awal untuk mendeteksi suatu penyakit. Kemudian pengalaman dan pemahaman, pengertian bagaimana kita memahami situasi pasien kita, memberikan apresiasi terhadap pengalaman mereka sehingga kita bisa mengerti bagaimana sih sebenarnya pemahaman ini akan mempengaruhi kesembuhan pasien kita. Dan tentunya adalah pengembangan diri sendiri dengan pelaksanaan PICO ini kita berharapkan kita akan selalu up to date dan klinis kita dan skill kita akan bertambah dan kita juga makin efisien dalam memberikan sistem pelayanan kepada pasien. Kenapa pentingnya kita membentuk suatu formulasi pertanyaan itu secara jelas menjadi suatu pertanyaan yang bisa dijawab, answerable clinical question. Karena dengan kita membuat pertanyaan, memformulasikan dengan jelas menggunakan PICO, itu akan sangat membantu kita untuk tetap fokus. Walaupun waktu kita sangat langka, sangat terbatas terhadap bukti ini, kita dibantu untuk fokus mencari bukti-bukti yang berkaitan dengan kondisi klinis pasien. Dan kita juga dibantu untuk memanfaatkan waktu kita yang sedikit terhadap bukti-bukti ini secara langsung kepada apa ilmu yang kita butuhkan dan juga apa yang dibutuhkan oleh para pelajar-pelajar kita. Nah, kemudian dia membantu kita untuk melakukan pencarian, ya. Kemudian diharapkan kita nanti akan mendapatkan jawaban yang benar-benar kita butuhkan. Dan juga ini sangat penting kalau kita menerima atau merujuk pasien sehingga kita bisa berkomunikasi dengan teman sejawat kita sendiri. Ya, jadi itu kenapa perlu sekali kita memformulasikan pertanyaan penelitian secara jelas. Kemudian ketika kita mengajar dengan adanya answerable clinical question ini akan membantu para peserta didik kita untuk lebih memahami tentang isi apa yang kita ajarkan tersebut dan juga dia bisa meniru proses ini menjadi suatu proses pembelajaran seumur hidup, ya. Nah, kemudian ketika kita mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan kita akan merasa ilmu kita semakin berkembang, rasa ingin tahu kita semakin kuat, kemudian kemampuan kognitif kita akan semakin baik, makin pulih, dan kita akan menjadi lebih baik, lebih cepat, dan menjadi suatu klinisi yang happy, ya. Nah, kemudian jawaban pertanyaan. Kadangkala kita tidak bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu karena kurangnya kemampuan akses terhadap materi-materi referensi tadi. Atau yang lebih sering malah justru kurangnya waktu, ya, karena memang butuh waktu untuk men-searching informasi-informasi tersebut. Tetapi ada dua hal yang memaksa seorang pasti akan berusaha mencari kalau dia memang sangat urgent masalah tersebut. Problem tersebut sangat penting sekali akan mempengaruhi decision dia terhadap pengobatan pasien. Atau dia yakin bahwa dia pasti akan menemukan jawaban itu, sehingga dia menjadilah answerable clinical question. Nah, bagaimana kita memilih satu pertanyaan itu yang untuk dijawab?
itu adalah yang penting dia itu pertanyaan jawaban yang akan kita dapatkan itu penting untuk kelangsungan pasien kita, penting untuk suatu kesembuhan outcome dari pasien yang kita rawat. Yang kedua adalah visible, yang memungkinkan dengan waktu kita yang ada. Ya, kita memikirkan kita akan mendapatkan jawabannya. Kemudian yang sering berulang dari praktek-praktek sehari-hari kita. Mau nggak mau kita pasti akan mencarinya ya. Kemudian ada keterlibatan intervensi yang bersifat visible yang mungkin kita lakukan, yang selama ini mungkin belum kita kerjakan di praktek kita sehari-hari. Dan tentunya juga sesuatu hal yang menarik dan menyangkut ada isu mediko-legalnya. Nah, tipe pertanyaan berdasarkan praktek berbasis bukti ini sebenarnya memerlukan seorang klinisi yang harus menggunakan research yang bagus untuk membantu dia memutuskan suatu keputusan waktu dia menangani pasiennya. Untuk dapat menemukan suatu penelitian secara efisien, seorang dokter, seorang klinisi harus membuat suatu pertanyaan penelitian tersebut dengan baik, sehingga dengan mencakup elemen-elemen yang ada di PICO, sehingga dia dengan mudah menemukan data-data yang relevan di literatur itu. Kalau kita lihat, type of question ini kita bagi dua menjadi pertanyaan background atau foreground, yang bisa kita lihat perbedaannya. Di mana pertanyaan background adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum, pengetahuan umum tentang sesuatu kondisi, suatu penyakit, misalnya etiologinya apa, patogenesisnya apa, patofisiologinya apa, dan semuanya jawabannya bisa kita dapatkan di review artikel, di textbook ya, atau di kita konsul buku-buku literatur yang bersifatnya review. Jadi dia bersifat umum. Kalau foreground adalah pertanyaan yang spesifik terhadap suatu keputusan klinis atau aksi klinis yang akan kita lakukan pada pasien. Kita dapat temukan dia di sumber-sumber di jurnal ya, atau secondary bisa di Cochrane ya, systematic review. Kita dapatnya di situ. Jadi nggak mungkin kita temukan di satu textbook kalau foreground. Nah, background question ini biasanya menanyakan tentang penyakit atau proses penyakit ya. Dia komponennya pertanyaannya biasanya who, what, when dengan verb ya. Misalnya gangguan apa, tes apa, pengobatannya apa. Seperti itu pertanyaannya. Contoh, apa sih penyebab migrain? Nah, itu bisa kita dapatkan di textbook ya. Seberapa sering sih seorang wanita di atas 40 tahun harus mamogram? Nah, itu kan ada di textbook. Nah, background question ini biasanya menanyakannya basic informasi dasar ya. Nah, kalau foreground itu dia lebih spesifik tentang ilmu bagaimana kita memanage pasien kita, memanage pasien dengan penyakitnya. Paling kurang ada 3 dari 4 komponen, yaitu PICO tadi, patient or a problem, population, indicator, intervention, comparison, dan yang keempat clinical outcome. Contoh pertanyaannya, in young children, pada anak dengan otitis media akut, apakah pemberian antibiotik jangka pendek short term sama efektifnya dengan long term antibiotik ya. Jadi ada pertanyaan, ada pembanding, ada outcome yang kita harapkan di situ. Kadang tidak secara eksplisit di suatu jurnal itu dikatakan, oh ini P-nya, ini I-nya, ini C-nya. Kadang C-nya tidak disampaikan. Jadi bisa C-nya mungkin orang yang tidak diberikan intervensi, atau mungkin C-nya mendapatkan placebo, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat, makin seorang makin banyak imunnya, experience-nya makin tinggi ya, pengalamannya, dia akan selalu menanyakan tentang specific knowledge. Dia akan bertanya tentang foreground ya. Jadi makin tinggi, makin experience, dia pasti pertanyaannya akan makin spesifik terhadap suatu penyakit. Nah, selanjutnya, jadi pertanyaan foreground tadi adalah kita akronimnya PICO ya. Itu tadi adalah patient, intervention, comparison, dan outcome. Nah, P population pasien itu adalah bagaimana kita mendeskripsikan grup pasien kita tuh sama dengan grupnya dia. Atau bisa juga isinya tentang masalah-masalah primer dari penyakit,
atau kondisi penyerta lainnya. Bisa juga kadang dia dalam bentuk jenis kelamin, umur ya. Nanti bisa kita lihat contoh. Kemudian indikator intervention ya. Mana yang akan kita jadikan intervensi utama? Bisa saja mungkin prognostik faktor atau dia terpapar terhadap sesuatu ya. Atau bisa juga apa yang kita ingin kerjakan kepada pasien. Mungkin kita ingin memberikan obat atau melakukan suatu tes atau akan melakukan suatu operasi, itu kan menjadi intervensi. Kemudian atau faktor yang mempengaruhi suatu prognosis seperti umur atau masalah penyerta pada pasien itu. Bisa juga seperti apa dia terpapar asbes atau asap rokok, itu akan menjadi suatu intervensi. Kemudian pembanding. Pembanding ini adalah sesuatu yang utama yang akan kita bandingkan dengan yang kita lakukan intervensi tadi. Bisa saja gold standar diagnostik bisa kita jadikan sebagai pembanding. Atau juga kita mencoba memutuskan antara dua obat, yang satu diberikan obat dan yang satu mungkin tidak diberikan obat atau placebo. Jadi dia jadi pembanding. Kemudian atau bisa juga pembanding yang lebih spesifik lagi. Tidak selalu. Kemudian outcome, hasil apa yang akan kita inginkan dari pertanyaan kita ini, jawabannya hasil apa? Mungkin hasil terhadap pengobatan, mengurangi gejala atau simptoms ya, atau mengurangi efek samping. Itu mungkin hasil yang kita harapkan. Nah, hasil ini tipenya bisa dua, bisa pasien oriented, bisa disease oriented. Jadi ada dua, POE dan DOE. Tapi karena dia kalau PICO lebih mengutamakan patient oriented evidence, jadi namanya patient oriented evidence matter. Yang intinya kita lihat adalah mortality, morbidity, dan quality of life. Sementara DOE adalah patofisiologi, farmakologi, dan etiologi. Kalau kita lihat perbandingan, contoh, kadang dia sejalan antara DOE dan POE-nya. Contoh anti-aritmia. Obat anti-aritmia secara disease oriented evidence, misalnya obat X itu menurunkan prematur ventricular kontraksi di EKG. Tapi secara patient oriented evidence ternyata drug obat tersebut meningkatkan kematian. Jadi ternyata poemnya tidak sejalan dengan DOE-nya, ya, ada kontradiksi. Kemudian contoh antihipertensi. Antihipertensi menurunkan blood pressure. Tapi antihipertensi juga menurunkan mortalitas, artinya dia sejalan. Kemudian contohnya prostat screening. PSA screening dapat mendeteksi kanker prostat secara awal. Tapi dengan adanya PSA apakah menurunkan mortality? Jadi DOE-nya dia eksis, tapi POE-nya importantnya kurang jelas ya. Jadi tidak sejalan. Kalau yang nomor 2 tadi sejalan ya. Nah, itu outcome yang mungkin didapatkan. Nah, tipe-tipe pertanyaan bisa tentang diagnosis, tentang terapi, tentang etiologi ataupun prognosis. Ya, berikut contoh tentang terapi misalnya. Pada anak dengan urinary tract infection, apakah pemberian cranberry juice efektif untuk mengurangi jumlah kejadian infeksi saluran kencing itu dan penggunaan antibiotik? Jadi ini contoh satu untuk terapi ya. Untuk harm, apakah di antara anak-anak yang menderita otitis media akut yang tinggal di daerah perokok ya sebagai perokok pasif, akankah menjadi suatu faktor penting untuk memprediksi seringnya terjadi penyakit ini gitu. Nah, contoh lagi, pada anak dengan cedera kepala ringan, apakah pelaksanaan CT scan secara awal dibanding dengan merawat dia sebagai observasi, apakah akan berefektif dalam mendeteksi perdarahan intrakranial? Ya, nanti kita lihat contoh ini, contoh pertanyaan. Kemudian pada anak-anak yang sehat yang memberikan perawatan di daycare dibandingkan dengan yang tidak ikut di daycare, apakah terjadi peningkatan infeksi telinga otitis media pada 2 tahun pertama kehidupan? Ya, ini contoh-contoh latihan. Kemudian ya, yang tadi. Nah, kalau kita lihat
tipe-tipe pertanyaan tadi, tipenya ada terapi, diagnosis, prognosis, etiologi, dan pencegahan. Tipe studi atau metodologi apa yang kita harapkan? Kalau kita pertanyaannya tentang terapi atau treatment, itu biasanya jurnalnya double blind randomized control trial atau systematic review meta-analisis dari RCT. Kalau tentang diagnosis biasanya control trial atau systematic review meta-analisis control trial. Kalau tentang prognosis pasti dia cohort, ya, case control atau case seri. Kalau untuk mencari etiologi atau harm, cohort study. Untuk prevention biasanya RCT atau cohort study. Ya. Ini tipe-tipe studi atau metodologi yang kita cari. Nah, ini contoh bagaimana kita mengaplikasikan PICO. Ini ada pertanyaan, case pertama, ini apa sifatnya? Mau interaktif, mungkin ada yang bisa jawab atau kita sama-sama. Jadi Mungkin satu case dulu kayak satu contoh ya. Contoh satu dulu. Seorang ibu dari anak bahasa Inggris saja nggak apa ya, 5 tahun dengan histori dengan ada riwayat asma dibawa ke emergency room dengan serangan akut ya. Dan si ibu ingin tahu apakah episode ini bisa diobatin dengan single injection dexamethasone dibandingkan dengan 5 hari oral prednisolone sejak dia mempunyai gejala sebelumnya terhadap berulangnya. Nah, kalau kita lihat, kita isi PICO-nya. Jadi, sebagai P-nya patients atau problem adalah children with acute exacerbation of asthma. Jadi, anak dengan serangan asma akut. Kalau kita cari di literatur saja, misalnya menggunakan asma, itu akan keluar banyak sekali literatur sehingga mungkin tidak bisa kita baca, bahkan ratusan ribu mungkin ya. Jadi kita batasin children, bukan children with asthma, tapi children with acute exacerbation asthma. Dia lebih spesifik lagi ya. Interventionnya adalah single injection of dexamethasone. Jadi pemberian dexamethasone secara single kita bandingkan dengan 5 hari penggunaan steroid prednisone oral. Outcome-nya adalah relief symptom, berkurangnya gejala. Jadi kita bisa bikin pertanyaan, is the children with acute exacerbation of asthma, is a single injection of dexamethasone effectively relieve the symptom compared to 5 days course of oral prednisolone? Itu pertanyaan PICO-nya. Type of question is terapi, tentang treatment. Type of study yang bisa kita cari adalah systematic review, meta-analisis dari RCT. Ini contoh cara membuat pertanyaan dari kasus yang pertama. Selanjutnya kasus kedua, mungkin ada pertanyaan? Ya. Boleh langsung bertanya ya? Dokter Emil boleh bertanya? Boleh. Apakah semua jurnal-jurnal itu, kan saya lihat juga ada yang tidak ada komparasinya, misalnya PIO saja, atau bagaimana? Apakah harus lengkap PICO-nya? Ya. Ya, tidak semua. Jadi seperti tadi, kadang dia ingin membandingkan suatu obat dengan tanpa obat. Berarti C-nya akan secara eksplisit saja. Jadi kita yang mencari, oh satunya ternyata placebo. Berarti komparnya tidak diberikan obat. Atau kalau kita hanya sekedar mencari prevalence, ya, misalnya kejadian otitisme dia pada anak SD atau apa. Jadi nggak ada interventionnya, nggak ada compare-nya. Jadi hasilnya nanti hanya dalam bentuk prevalence, ya. Tapi minimal tuh ada 3 biasanya. Kadang comparison-nya nggak ada, ya. Berarti tidak harus, ya, tapi kadang, ya. Ya, kita lanjut ke kedua ya. Seorang anak laki-laki 2 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri pada telinga kanan dan dia ada riwayat infeksi telinga berulang dan ibunya sangat concern dengan pemberian antibiotik ya, bahwa dia dapat antibiotik amoxicillin beberapa minggu sebelumnya dan dia khawatir nih penggunaan antibiotik ini akan menyebabkan nanti terjadi diare ya. Sehingga sebenarnya ada nggak sih ganti antibiotik lain? Kalau kita lihat di sini ya, dia kan
worry dengan pemberian antibiotik. Nah, kalau kita lihat PICO-nya, problemnya adalah anak dengan recurrent ear infection, jadi seorang anak dengan infeksi telinga berulang, intervensinya diberikan amoxicillin, antibiotiknya, dia pingin ngelihat ada nggak antibiotik lain ya. Outcome-nya adalah risiko diare, karena dia tadi khawatir akan menimbulkan diare dari efek samping amoxicillin ini. Jadi ini tipe question-nya adalah harm ya. Nah, pertanyaannya, in children with recurrent ear infection, is the treatment with amoxicillin antibiotic increase risk of diarrhea compared to other antibiotics? Kita bisa menelusuri di cohort study atau di RCT untuk tipe studinya ya. Nah, contoh case 3 lagi. Seorang anak, kebetulan nih contohnya anak-anak semua ya. Nanti mungkin bisa di bagian lain ya. Jadi seorang anak 8 tahun datang dengan keluhan recurrent epigastric chest pain. Jadi nyeri perut berulang, dyspepsia, dan kemudian kita concern nih, mungkin dia Helicobacter pylori infection. Dan kita ragu untuk endoskopi, ada nggak sih pilihan lain gitu. Kita pingin tes nih dengan di stoolnya ya, stool antigen testing. Jadi kira-kira mana yang jadi interventionnya ini? Diskusi sama Dr. Sony aja. Jadi kalau kita lihat nih, problemnya adalah children with recurrent epigastric pain and dyspepsia. Jadi seorang anak dengan nyeri epigastrik berulang ya dan dyspepsia. Kita tidak mau endoskopi, kita mau ada tindakan lain yang tidak lebih invasif. Kita coba lihat stool antigen test, kita bandingkan dengan endoskopi. Outcome-nya adalah mendiagnosis Helicobacter pylori. Jadi kalau kita lihat PICO-nya, in children with recurrent epigastric and dyspepsia, ya, does stool antigen test accurately diagnose of Helicobacter pylori? Ini diagnostik pertanyaannya ya. Kalau tadi treatment, harm, and diagnostic. Penelitian-penelitian bisa kita cari adalah control study, systematic review dari control study. Ya, kita analisis. Nah, kalau kita lihat framework-nya ya, kalau terapi itu patient disease or patient condition. Interventionnya adalah bisa berupa therapeutic seperti medication, surgical intervention, atau lifestyle change ya. Dan comparisonnya adalah standar care apa, atau bisa gold standard juga bisa, atau placebo juga bisa sebagai comparison. Dan outcome-nya adalah mortality rate, day loss from work, pain, or disability. Kemudian prevention, pencegahan yaitu risk factor dari patient ya. Dan intervensinya mungkin prevention measure seperti obat-obat atau lifestyle yang mungkin akan berguna untuk pencegahan. Compressionnya mungkin tidak diperlukan, ya, not applicable. Dan hasilnya mungkin insidennya, mortality-nya, day loss from work-nya, hasilnya outcome seperti itu. Kalau diagnosis mungkin target disease atau kondisi yang menjadi problemnya. Intervensinya pasti diagnostic test atau prosedur ya. Dan komparasinya bisa dengan gold standard atau gold standard test untuk masalah itu atau ada referensi lain. Kemudian hasilnya adalah dalam bentuk sensitivity dan specificity ya. Tentunya nanti kalau di worksheet-nya akan berbeda. Worksheet treatment, diagnosis, prognostik itu akan berbeda worksheet-nya. Ya. Selanjutnya etiologi dan harm ya. Nah, ini contoh question statement. Contoh terapi. In adult intravenous drug user with endocarditis, are oral antibiotic as effective in treating infection and reducing complication or mortality as the intravenous antibiotic? Pada seorang dewasa, pemberian obat intravena untuk endokarditis, kita ingin lihat apakah oral antibiotik sama efektifnya nggak sih dengan intravena untuk mengurangi komplikasi dan morbiditasnya. Itu contoh. Kemudian prevention. In hypertensive adult women who have type 2 diabetes without diabetic complication, does the target diastolic blood pressure of, jadi tensinya 80, apakah lower risk of stroke, myocardial infarct or cardiovascular disease compare with diastolic
blood pressure-nya 90. Jadi ingin membandingkan apakah diastolic blood pressure 80 dengan 90 itu akan berbeda nggak sih dengan outcome seperti itu. Kemudian diagnosis juga, apakah pada pasien yang lebih muda dengan gangguan kognitif ya, intervensinya screening for demensia dengan outcome-nya sensitivity dan specificity, comparison-nya dibandingkan dengan standar screening yang ada. Jadi apakah akan berbeda spesifisitas dan sensitivitasnya. Nah, itu contoh question statement-nya. Ini sedikit contoh bagaimana kita membuat suatu PICO dari suatu problem yang kita temukan, kemudian sampai kita telusuri literatur. Tapi pada kesempatan ini kita baru sampai kepada tahap 1 sebenarnya, memformulasikan pertanyaan klinis menjadi suatu answerable clinical question. Namun kemudian kita akan tahap 2-nya adalah bagaimana kita menelusuri jurnal ya, mencari literatur ya. Ini contoh saja, contohnya apakah terdapat perbedaan mortalitas antara anak dengan abses otak yang disebabkan oleh penyakit jantung bawaan sianotik dibandingkan dengan abses otak oleh sebab yang lain. Jadi pasien kita adalah anak dengan abses otak. Intervensi kita adalah, ini adalah prognostik ya pertanyaannya, akibat penyakit jantung bawaan, kita bandingkan comparison dengan penyebab lain dari abses otak itu. Outcome-nya adalah mortality ya. Kita menggunakan kata kunci brain abscess, cyanotic heart disease, mortality dengan menggunakan instrumen pencari PubMed. Dengan limitation, studi pada anak, berbahasa Inggris dan diterbitkan 10 tahun terakhir. Ini udah lama, jadi 10 tahun terakhir 2006. Akhirnya kita mendapatkan jurnalnya ya. Kemudian kita lakukan appraisal terhadap jurnalnya dengan menggunakan worksheet via tadi, validity. Ya, ini worksheet untuk prognostik. Ya, jadi masing-masing berbeda. Untuk treatment, untuk diagnostik juga berbeda. Nah, untuk validitas biasanya itu berhubungan dengan metodologi. Ada istilahnya RAMBO, recruitment, allocation, maintenance, measurable, objektif, ya, objektif, blind objektif ya. Nah, kemudian yang pertanyaan pertama, apakah subjek penelitian direkrut sejak awal? Ini kita harus baca di literaturnya. Di sini ada kata-kata the main duration of illness at the time of presentation sekian-sekian. Jadi komentarnya subjek memang direkrut pada masa perjalanan penyakit yang bervariasi 1-20 hari. Jadi jawabnya ya. Kemudian apakah, ini kita harus jawab, apakah durasi pemantauan subjek cukup lama dan tuntas? Nah, di sini durasi pemantauan tidak dinyatakan secara eksplisit dalam naskah. Oleh karena itu, merupakan studi retrospektif, pemantauan kemungkinan dilakukan selama subjek dirawat saja. Jadi tidak jelas ya. Nah, yang ketiga, apakah kriteria luaran objektif atau diterapkan secara tersembunyi blind? Di sini iya, luaran utama sudah dinyatakan dengan jelas, yakni mortalitas. Ini untuk validitas. Masih untuk validitas, jika subgrup dengan prognosis yang berbeda diidentifikasi, apakah penilaian terhadap faktor prognosis lain dipertimbangkan? Di sini jawabannya ya. Komentarnya, kelompok abses otak akibat penyakit jantung bawaan memiliki usia yang lebih tua, durasi sakit yang lebih lama, dan edem otaknya lebih sering. Ya. Kemudian importantnya kita lihat. Jadi valid, important. Di sini jawabannya ya. Bagaimana hubungan luaran dengan waktu? Komentarnya pada jurnal ini luarannya tidak ditampilkan dalam kurva kesintasan. Jadi hanya dalam bentuk proporsi. Jadi tidak jelas, tapi cukup penting bagi kita. Ya. Cukup penting artinya bagi kita untuk dijelaskan sebagai prognosis kepada pasien nantinya. Kemudian ini importantnya lagi, seberapa besar ketepatan hasil prognosis penelitian ini? Di sini P-nya adalah 0,05, jadi hasil penelitian menunjukkan mortalitas yang lebih tinggi memang pada kelompok penyakit jantung bawaan dengan P-value-nya kurang dari 0,05. Jadi, kemudian yang terakhir applicability-nya, apakah pasien kita mirip dengan subjek penelitian? Secara karakteristik, demografi, perbedaan ras, rasional, ekonomi tidak jauh berbeda antara populasi penelitian ini adalah di Pakistan dengan populasi di Indonesia. Jadi karakteristik klinik seperti awal terdiagnosis abses otak, usia pasien itu hampir sama, ya. Jadi simpulannya adalah penelitian ini valid dengan hasil terdapat mortalitas yang lebih tinggi pada pasien abses otak
akibat penyakit jantung sianotik dibandingkan dengan abses otak karena sebab lain. Hasil ini perlu diinformasikan kepada pasien dan keluarganya. Jadi kita mendapatkan jawaban seandainya keluarganya bertanya, apakah ini prognosisnya lebih jelek dibandingkan dengan anak abses otak tapi bukan karena penyakit jantung. Oh iya, ternyata mortalitasnya lebih tinggi. Dan ini level of evidence-nya adalah 4 berupa case report atau studi observasional lainnya. Jadi makin tapi tidak ada juga penelitian yang dalam bentuk RCT yang kita temukan, baru saja ini yang kita temukan. Nah, jadi mungkin itu aja contoh bagaimana kita memformulasikan suatu pertanyaan klinis menjadi answerable clinical question dan bagaimana kita membuat pertanyaan. Ya. Ini banyak pertanyaan nih, juga asik, mungkin sejawat semua bisa dilibatkan. Gimana caranya ya? Mungkin juga interaktif atau bagaimana? Gimana? Ya, mungkin terima kasih Dr. Hamilda untuk penjelasannya sangat menarik ya. Terus terang ini saya membuka juga ya, membuka wawasan artinya untuk pengenalan IBM ini, evidence based medicine. Saya juga mungkin bisa ada yang interaktif, pertanyaan dokter-dokter sekalian boleh atau melalui disampaikan pertanyaan kolom chat atau mungkin bisa langsung open mic. Mangga dok. Open mic aja sih. Ada yang raise hand? Mangga dokter. Ditunggu, kita diskusi saja. Ini brainstorming. Apakah sudah ada kolom chat? Dok, ini sebenarnya menarik ya dok ya. Mungkin sambil menunggu sejawat yang akan bertanya. Tadi dokter Sony menyampaikan bahwa kemampuan klinis dokter itu 2 tahun itu bisa menurun ya dok ya, 5-10%. Perjalanan waktu dari 6 tahun bisa 30-35% itu menurun. Artinya kita sebagai klinis ya, dokter umum maupun dokter spesialis itu baiknya setiap tahun mungkin ya harus ada minimal critical episode ya dok ya. Ya artinya kita harus mengembangkan diri, long life, jangan sampai menurun terus gitu dok. Nanti kalau 10 tahun menurun terus akhirnya 0 gimana dok? Kira-kira dok? Ya ini research ya, ini penelitian. Ya. Maka istilahnya cukup populer, slippery slope ya. Memang masa tune-in kita itu masa postgraduate. Nah setelahnya ini saya tidak mendalami betul berapa sampel yang diambil, tapi ini hanya berupa kesimpulan dan ini sudah cukup sering dibahas dengan slippery slope ini. Saya melihat diagramnya saja bahwa penurunan itu cukup gradual dari 100% kita cukup ilmiah dan prosedur itu kita mahir saat kita berprofesi selesai postgraduate. Setelah selesai tahun dari ke tahun itu dari riset ini penelitian ini mereka ngambil patokan 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun sampai 12 tahun. Jadi kalau lihat grafiknya mungkin nggak bisa di search ya, grafiknya bisa di zoom, lihat grafiknya ini. Jadi kurang lebih cukup tahun. Umur 10 tahun setelah selesai kita ya, itu rata-rata penurunan itu kalau tidak kita update dengan lebih baik, dengan lebih agresif, dengan lebih terprogram, itu sampai 35%, 40% pengurangan dari total kemampuan kita. Cukup jauh itu. Untuk seorang sarjan kemampuan operasi, ya apalagi nanti sarjannya operasi kurang, wah itu secara keterampilan sangat merosot. Kita suatu PD melakukan PD dalam pengertian mampu secara real terhadap suatu kasus yang akan kita lakukan operasi. Kalau terlalu sedikit kasus yang kita dapatkan atau jarang, sesuatu yang kita dapatkan saat pendidikan itu menjadi tidak PD atau tidak apa mungkin dokter Saiful. Jadi itu sangat nyata, real gitu ya. Nah ini riset orang tersebut. Makanya itulah kenapa pentingnya dengan metode praktek atau kedokteran berbasis bukti ini sebetulnya kita bisa mandiri melakukan. Makanya tahap demi tahap secara garis besar disampaikan. Ini kita brainstorming sekali lagi, ini sejawat mungkin sebagian besar masih memahami, kita hanya untuk menyegarkan saja
tadi satu poin awal sudah dijelaskan oleh Dr. Emil dengan contoh, dengan pengertian yang cukup kompleks dan detail ya, PICO. Nah itu tahap awal. Nanti kita akan masuk yang lebih detail lagi ya Dr. Emil ya. Kita mungkin bisa jadi kita akan mengundang sejawat dari UNTAR, ini yang orang lapangan banget, orang yang punya lab, Dr. Sipui misalnya, atau orang yang ahli epidemiologi yang riset bersama Dr. Sipui di UNTAR. Mereka bekerja sama dengan seperti salah seorang prof dari Jerman yang kemarin ini datang ke kita kebetulan di Ciawi, ada satu proyek tentang kelainan hati kronis. Nah itu melakukan transplant hati hepat. Nah ini contoh-contoh bagaimana sejawat semua nanti kita mudah-mudahan ya ada semangat lah untuk meneliti paling tidak kasus-kasus yang kita temui seperti tadi problem-problem yang kita temui secara klinis bisa kita ungkapkan sehingga bisa di riset, bisa dicari dengan baik ya. Saya mungkin menjelaskan secara garis besar saja ya. Mungkin Dr. Emil. Jadi salah satu kenapa perlu ABM itu, yaitu tadi karena kemajuan ilmu kedokteran itu sangat pesat dan kita nggak ada satu orang pun dokter yang sanggup mengikuti kemajuan menguasai semua ya, mengikuti. Nah, kemudian ternyata dengan bertambahnya tadi secara alami itu dengan makin lama kita meninggalkan institusi pendidikan, otomatis kemampuan kita juga akan makin berkurang. Dan ternyata dengan pendidikan kedokteran berkelanjutan dengan PKB itu tidak mampu banyak mengubah perilaku praktek sehari-hari kita. Jadi memang perlu lifelong self education ya. Ya gimana cara kita belajar ya dengan berusaha mencari sendiri begitu. Mungkin itu aja. Mungkin bisa dipindah ke komputer saya. Nah, ini Cochrane. Nah, Cochrane itu sudah menyatakan Sofico. Ini kalau saya klik di sini. Ini udah Sofico. Jadi dipermudah sih sebetulnya. Saya coba mungkin sejawat bisa ikuti ya. Saya coba ke PubMed. Nah, PubMed ini juga search-nya sudah dalam bentuk PICO nih. Jadi apa yang berusaha dijelaskan sama Dr. Emil tadi, mudah-mudahan ya kita bisa aplikasikan ini. Kita akan coba, ini biasanya kita kalau sudah tune in ya, banyak nanti tambahan-tambahan ikutan ya, sehingga wawasan kita tentang mengidentifikasi problem dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini menggelitiknya, membuat kita search, kemudian nanti kita juga lanjut ke appraisal, nanti wah itu ujungnya nanti 5 tahap IBM itu akan kita kerjakan baik semuanya ada untuk pasien di contoh kembali. Ya, baik. Apakah ada rekan sejawat dokter yang sudah mengajukan pertanyaan, Dok? Ada. Dokter siapa, Dok? Ajeng. Ya, enggak, Dok. Terima kasih, Dr. Azam. Ya Dok. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Emilda. Sepertinya kalau kita nggak berlatih, nggak latihan PICO, kayaknya sulit gitu. Benar-benar mesti dilatih terus-terusan nih Dok. Mungkin ada usul dari saya untuk ya sebenarnya sih buat apa ya, memicu semangat gitu. Jadi dari tiap dosen mungkin mengajukan satu jurnal, ditulis PICO-nya, kemudian dikoreksi sama Dr. Emilda bila Dr. Emilda tidak keberatan. Jadi jadi minta dilatih gitu buat kita, karena kalau nggak gini kan sistem review kita, pola pikir kita ya makin lama makin membeku ini Dok. Ya. Rasanya gitu memang. Mungkin bila Dr. Emilda tidak keberatan, dari kita bikin satu jurnal dari bagian masing-masing gitu Dok, terus kita bikin PICO-nya seperti ini, sepertinya gimana Dok gitu, nanti minta dikoreksi sama Dr. Emilda gitu Dok. Ya, terima kasih Dr. Ajeng. Boleh saja Dok, jadi nanti memang kalau PICO memang kita harus more practice ya, lebih banyak harus melatih gimana, oh ini ternyata problemnya ini gitu kan. Nah boleh nanti kita cari, misalnya Dr. Ajeng dalam praktek hari-hari apa yang misalnya menjadi masalah, misalnya
terapi ataupun diagnostik ataupun prognostik. Nah, nanti kita coba formulasikan dan kita coba search jurnalnya. Boleh saja. Nah. Dokter Iya Ajeng, dok, hadir. awal-awalnya kita sudah program paling tidak itu per profesi. Waktu itu kepikiran di kita itu per ASM. Jadi contoh ASM bergerak, kasus apa saja, saya ambil urologi, kasus apa saja, jurnal-jurnal apa saja gitu ya, beberapa jurnal. Kadang kita bisa ambil abstraknya saja ya dokter Emilia. Di abstrak itu kita sudah bisa mengekstraksi pikonya sebetulnya ya. Cuma kalau Appraisal kita harus mendalami metodologinya. Jadi secara karena kita doyannya kan kesimpulan. Biasa hanya baca conclusion. Iya, langsung baca. Kesimpulan saja. Itu dok. Jadi melatih nalar kita mengangkat suatu problem berupa pertanyaan kemampuan. Jadi nanti mungkin jadwal berikutnya mungkin Dr. Samsu sebetulnya sudah menyiapkan bagaimana kasus atau jurnal-jurnal itu akan dibentukkan pikonya, gitu. Jadi mungkin ada 10 jurnal, nah ini piko. Intinya adalah outputnya adalah outcome-nya bagaimana kita bisa memilah suatu jurnal itu ke dalam piko-piko dan nantinya kita akan masuk ke masalah kita sendiri di bangsal, di ruangan, di poli. Karena problem itu kita sudah terlatih mengidentifikasi pikonya, kita masukkan itu ke jalur piko. Jadi ini sambil latihan. Saya sangat setuju sama Ya, sebenarnya tadinya kita dokter Ajeng kalau kita bisa tatap muka, jadi kita bisa mempraktekkan tadi contoh-contoh soal tadi ya sebenarnya. Nah, cuman kita kan interaktifnya agak susah, jadi langsung dijawab saja tadi. Iya. Tapi cukup ini ya, yang kita kembalikan ke moderator. Gimana moderator? Ya, terima kasih Dokter Ajeng. Mungkin usulnya bisa direalisasikan Dokter Emilda ya. Mungkin nanti bisa di koordinir di Komkordik. Mangga kalau misalnya dari dokter-dokter rekan sejawat dosen sekalian bisa mengajukan satu jurnal untuk dibuat piko. Nanti untuk bisa dikoreksi mungkin Dokter Emilda ya. Nanti artinya mungkin bisa bersama-sama. Boleh juga sebenarnya kalau nggak harus dari jurnal, misalnya kita praktek di poli atau di bangsal, kita temukan suatu masalah yang spesifik pertanyaannya, coba dibikinkan piko, nanti baru kita search jurnalnya. Bisa search jurnalnya. Tadi kan contoh-contoh ya, kayak di Cochrane itu mereka sudah identifikasi pikonya, di PubMed yang pakai piko juga sudah ada pikonya sebetulnya. Jadi sebenarnya bisa digunakan juga dok ya kalau yang kayak Medmap itu bisa PubMed ya, kita misal teman-teman yang membuat terus bisa dimasukkan ke situ, bisa nggak dok? Atau harus bagaimana itu kalau seperti itu cara penggunaannya? Jadi yang PubMed itu. Jadi sebenarnya kita punya pertanyaan apa nih yang ada dalam kasus kita hari-hari, misalnya tadi contohnya nih ketemu anak di poliklinik seperti ini, aku bingung mau ngasih antibiotik apa ya gitu, atau mana sih yang lebih bagus, atau berapa hari sih mau ngasih antibiotik ini. Nah, timbul pertanyaan, kita coba bikin formulasi yang ada tadi pikonya, kita formulasi, kemudian nanti kita search di jurnal. Nah, tinggal dimasukkan gitu ya dok ya? Jadi pertemuan selanjutnya bagaimana kita search di jurnal. Kalau kita cuma masukkan asma pada anak, itu akan banyak banget keluar literaturnya. Jadi ada nanti kata balance-nya seperti and or not. Nah, itu kita belajar. Jadi misalnya asma atau diarrhea and diarrhea in pediatric and zinc and apalagi yang ingin kita spesifikin, and probiotik atau gitu. Jadi ada and or dan atau not ya. Kata jadi kunci ya dok. Kata kuncinya. Jadi berarti intinya tujuannya mungkin di jurnal itu tempat latihan ya, mengidentifikasi bagian dari jurnal pikonya. Tetapi sebetulnya yang kita tuju adalah realnya di pasien kita, bagaimana problem pasien itu kita bisa kurangi di piko. Itu tujuan yang sebenarnya. Mungkin siapa sama semua kita ya. Ini diskusi yang cukup menarik kita ya. Langkah berikutnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Ini baru langkah pertama ya dok ya. Langkah pertama. Langkah kedua, ketiga kapan dok? Akan menyusul jadwal berikutnya. Tetapi langkah pertama ini mungkin kalau mungkin lewat moderator saja, minta pendapat dari sejawat semua. Bagaimana misalnya tampilan podcast kita ini,
kemudian apa kekurangannya, mungkin audio sistemnya nggak kedengeran atau apa. Kita sebetulnya berusaha tampil pertama ini sesempurna mungkin ya, tapi tidak mungkin lah yang sempurna ya. Kita minta input, dan kemudian topik-topik yang akan menyusul berikutnya kita akan coba susun. Dan kita sangat ingin sejawat terlibat semuanya, karena ini adalah rumah sakit pendidikan. Disinilah base-nya keputusan klinik di rumah sakit ini harus berdasarkan ahli-ahlinya yang kompetensi di kita. Dan apapun guideline yang dibentuk di luar sana tetap diaplikasikan di rumah sakit kita ini. Oke, sudah. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan sejawat tutor sekalian. Masih ada yang ingin bertanya, Dok? Mangga. Bisa di open mic, Dok. Open mic semua, boleh. Berapa orang peserta kita yang ada semua? Ini ada. Berapa orang kan yang hadir? Ya, jadi sejauh semua yang kita hadir 16 orang ya, 16 peserta. Ini sebetulnya sangat diharapkan karena ini menjadi kegiatan yang terjadwal di UNTAR-nya. Karena kehadiran kita di sini itu akan terlapor di UNTAR, terutama untuk sejawat yang di IDK. Ini kita mungkin sedikit menegaskan bahwa secara kita punya tupoksi di Dharma perguruan tinggi sebetulnya, dan itu melekat dengan IDK kita sebagai lawan hidup khusus dari dosen-dosen pengajar dalam institusi tertentu dalam hal ini UNTAR, dan kita itu terdaftar di Kemenkes. Kita search di Kemenkes SDM itu nama kita akan ada lengkap dengan biodatanya sebagai dosen UNTAR. Nah, tanggung jawab ini melekat di Dharma perguruan tingginya, baik itu pelayanan ya dalam keadaan ini pengabdian masyarakat, kemudian pendidikan dan penelitian. Nah, ini adalah research yang kita tempatkan dalam kesempatan ini. Gitu. Nanti juga media podcast ini kita pakai untuk pengabdian masyarakat. Jadi berikutnya akan terjadwal nanti kompetensi sejawat semua untuk mengangkat isu-isu sesuai dengan kompetensinya. Nah, itu akan dihitung sebagai credit point, ya, credit point untuk sejawat yang dengan IDK ya, itu akan terhitung sebagai credit point. Ini hasil absensi yang ada di saat ini akan kita forward ke UNTAR, dan itu nanti akan menjadi credit point tertentu sebagai bentuk dalam hal ini mungkin pengantar untuk penelitian, atau bisa juga nantinya dalam bentuk poin pengabdian masyarakat. Mungkin Dr. Emil komentar. Sebetulnya kita minta komentar lewat moderator saja. Bisa minta komentar dari yang pemirsa sejawat semua. Ya, mungkin ada yang mau berkomentar, Dok. Mangga, Dr. Husda atau Dr. Tessa, Dr. Novia, Dok, mangga Dok. Ada komentar, Dok? Dr. Nanda, Dr. Dian. Atau mungkin sudah cukup jelas, Dok? Ini ada yang minta di-share, mungkin ya nanti bisa kita share, Dok, ya untuk materi hari ini akan kita share di grup dosen, mungkin nanti bisa, Dok. Dan memang betul Dr. Ajeng ini baru langkah pertama ya, Dok ya. Nanti mungkin langkah kedua dan ketiga selanjutnya akan dijadwalkan juga, Dok, nanti dari UNTAR ya, Dok ya. Dari UNTAR nanti akan ada UNTAR, dan diminta kalau saat UNTAR kehadiran kita ya. Ini Zoom atau online seperti ini mungkin sangat diharapkan sekali keterlibatan kita. Tidak ada masalah, mungkin kita dalam aktiviti pelayanan sebetulnya masih bisa, mungkin pakai earphone, pakai apa masih bisa dengar ya. Mungkin informasi-informasi ini semoga bisa bermanfaat begitu. Kita akan jadwalkan semua informasi akan kita sharing lewat WA group ya. Mungkin WA group yang lebih besar juga bisa, grup yang lebih besar di Indonesia. Baik, mungkin juga ini waktunya sudah mengumpulkan pukul 3. Bisa minta ada closing statement mungkin dari para narasumber. Mangga dari Dr. Sony dulu untuk closing statement hari ini. Ya, untuk pelaksanaan evidence based medicine ya, tadi langkah-langkahnya ada 5 langkah. Awal yang sudah kita detailkan adalah TICO, ya, ini satu ilmu ini kita pegang dan kita latih.
sebetulnya kita sudah dapat hal ini sebelum-sebelumnya, tetapi dengan refreshing seperti ini akan menyegarkan kembali. Kadang-kadang kita tertidur dengan pelayanan-pelayanan yang kita habiskan waktu kita. Yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Demikian dari saya, mungkin dari Dr. Ainul. Mungkin dari saya tambahannya aja, ini baru hanya satu step saja dari ABM sendiri, bagaimana kita memformulasikan suatu critical question yang answerable, dan selanjutnya masih akan berlanjut bagaimana kita search literatur dan appraisal dari jurnal itu sendiri ya. Jadi memang kalau kita harus mencari, kita benar-benar harus kuat dulu dengan pertanyaan penelitian ini supaya nanti kita tidak repot dan tidak butuh waktu yang banyak untuk mencari literatur. Kalau tidak spesifik, muncul banyak sekali literatur dan itu banyak memakan waktu untuk baca, memperbaiki. Terima kasih Dr. Emilda, Dr. Sony untuk kesediaannya hari ini sebagai narasumber di topik brainstorming pengantar penelitian dosen. Semoga promo lagi kata Sony. Ini kepada para sejawat dosen sekalian, mangga ini bisa dijadikan buku bacaan ya Dok ya. Evidence Based Medicine karangan Sudikdo Sastromoro ya, Prof. Sudikdo. Ini terbitannya Sagung Seto. Tahu saya sih Sagung Seto ada di Jakarta Dok, saya nggak tahu bisa online atau tidak. Sepertinya bisa. Nah, satu lagi ada dasar-dasar metodologi penelitian klinis Prof. Sudikdo ya. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai literatur bacaan sejawat dosen sekalian. Baik, waktu juga yang sudah menunjukkan pukul 3. Mungkin kita sudahi saja ya Dok ya. Terima kasih waktunya Dr. Emilda, Dr. Sony, pada rekan sejawat dosen sekalian yang berkenan untuk mendengarkan acara kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan di Ciawi penelitiannya makin maju ya Dok ya. Minimal critical appraisal-nya dulu ya Dok. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Syukur Dr. Saifulnya mungkin. Sebagai ketua Komite Etik dan Penelitian ya sudah siap ya Dok ya, diserbu sama dosen nanti untuk ngajuin proposal penelitian ya. Mungkin itu saja, terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.